الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kitab yang nama kitab tersebut Qimatuz Zaman 'inda al-Ulama. Nilai sebuah waktu di sisi para ulama. Berarti yang mengetahui nilai waktu itu adalah para ulama. Semakin dia berilmu, semakin tahulah kedudukan waktu. Semakin dia berilmu, semakin tahulah dia nilai dari waktu. Tidak mungkin waktu itu tidak memiliki nilai, padahal Allah bersumpah atas nama waktu. Banyak disebutkan di dalam Al-Quran, Allah bersumpah atas nama waktu. Dan kaidah mengatakan tidaklah Allah bersumpah dengan menyebutkan satu makhluk kecuali makhluk itu agung. Kecuali nilai waktu, nilai makhluk tersebut, kedudukan makhluk tersebut agung di sisi Allah. Maka Allah mengambil atau menyebut nama makhluk tersebut sebagai sumpah. Makanya kita pun demikian. Tatkala kita bersumpah atas nama sesuatu, berarti mengagungkan sesuatu tersebut. Makanya kita tidak boleh bersumpah atas nama selain dari Allah. Tidak boleh kita bersumpah dengan menyebutkan selain, mengatasnamakan selain dari Allah. Tidak boleh. Hatta Ka'bah, bersumpah dengan atas nama Ka'bah, tidak boleh. Walaupun kedudukan Ka'bah itu agung, namun tidak boleh
keagungan Ka'bah melebihi dari keagungan Allah. Maka kalau ingin bersumpah, bersumpahlah atas nama Allah. Dan tidaklah dia bersumpah atas nama Allah kecuali sesuatu itu besar. Makanya para ulama melarang sedikit-sedikit bersumpah. Sedikit-sedikit bersumpah. Permasalahan sepele pun bersumpah. Nah, para ulama melarang. Karena menyebutkan nama Allah, bersumpah atas nama Allah, berarti permasalahan itu besar. Permasalahan itu besar. Sampai para ulama atau para sahabat ingin bertanya kepada seseorang, dan dia sangat menginginkan jawaban dari pertanyaan itu, maka dia memakai sumpah, as'aluka billah, aku bertanya kepadamu atas nama Allah. Berarti harus kita jawab itu. Ya Imam, ya Syekh, as'aluka billah, aku bersumpah, aku bertanya kepadamu, aku meminta kepadamu atas menyebut nama Allah. Dia harus, sebagaimanapun sibuknya, dia harus berhenti. Bukan memuliakan orang yang bertanya, lah, tapi memuliakan Allah karena yang bertanya menyebut nama Allah. Makanya tidak boleh sembarangan, tidak boleh. Dan tidaklah Allah menyebutkan sesuatu untuk bermain-main, lah. Apalagi bersumpah atas nama sesuatu itu pasti di dalamnya ada nilai tinggi. Makanya benar dikatakan oleh penulis kitab ini, qimatuz zaman 'indal ulama, yang mengetahui waktu, nilainya waktu itu adalah para ulama. Sampai kata para ulama, kalau kita ingin tahu seorang itu berilmu atau tidak, lihat bagaimana aktivitas kesehariannya. Apakah aktivitasnya sering membuang-buang waktu, atau aktivitasnya sering memanfaatkan waktu. Kata para ulama, lihat dia berilmu atau tidak berilmu, lihat keseharian dia. Makanya kita lihat nanti penulis ini menyampaikan bagaimana kisah-kisah para ulama yang mereka sangat memanfaatkan waktu. Aib bagi seorang muslim, semakin hari semakin dekat kemuliaan, semakin meninggalkan Ramadan akan meninggalkan kita, semakin kita berlehai-lehai. Aib bagi seorang muslim. Apalagi dia mengatasnamakan salaf, apalagi dia mengatasnamakan sunnah. Mana keseriusannya seperti para sahabat, seperti para salaf di dalam hari-hari emas di dalam Ramadan. Kenapa semakin hendak berakhir Ramadan, mereka semakin berlehai-lehai? Subhanallah. Kita punya qudwah, kita punya cerminan, kita punya uswah, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in,
para salafus salih. Apakah kita sama dengan orang awam? Di malam-malam seperti ini mereka sibuk dengan untuk bersiap-siap lebaran, sehingga sholat malam pun mereka tidak jaga, sholat tarawih pun mereka tidak jaga. Masjid-masjid kaum muslimin semakin maju ke depan safnya. Apakah kita sama dengan orang awam yang seperti ini? Di awal-awal Ramadan sampai 2 saf, sampai 2,5 saf, aina haula? Mana mereka? Mengatasnamakan sunnah, mengatasnamakan salaf. Ahibati fillah. Lihat bagaimana penyesalan Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat mulia. Qala as-sahabiyul jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud, Allah telah meridainya, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Abdullah bin Mas'ud berkata, ma nadimtu ala syai'in, tidaklah aku menyesal atas sesuatu, tidak ada aku sesali atas sesuatu, nadami ala yaumin, kecuali penyesalan di suatu hari, gharabat syamsuhu, suatu hari itu saya melihat matahari tenggelam. Matahari tenggelam berarti menjelaskan, menunjukkan hari itu telah bertukar. Selesailah hari yang sebelumnya, berakhirlah hari sebelumnya. Hari yang sudah terlewatkan mungkin berjumpa lagi? Mungkin jemaah? Takkan mungkin. Naqasa fihi ajali, saya melihat matahari tenggelam, berarti hari itu selesai, hari itu telah berakhir. Naqasa fihi ajali, berarti menunjukkan berkurangnya ajalku, mendekati ajalku, berkurangnya umurku, menunjukkan mendekati ajal. Walam yazid fihi amali, tapi amalanku tidak bertambah di hari itu. Menyesal, berakhir satu hari berarti berkurangnya umur, menunjukkan mendekati kematian, namun di hari itu dia tidak menambah amalnya. Itu yang disesali oleh Abdullah bin Mas'ud. Apakah kita merasakan penyesalan tatkala kita terlewatkan dengan ibadah, satu ibadah yang dibatasi dengan waktu-waktu, sehingga tidak bisa lagi kita ulang ibadah itu, tidak bisa, terlewatkan semuanya. Apakah ada rasa penyesalan kita? Ahibati fillah. Biasanya penyesalan itu datang di depan atau di belakang? Hah? Di belakang.
Kalau penyesalan itu datang di depan, paten deh. Tapi sayangnya penyesalan itu datangnya di belakang. Ahli maksiat menyesal tatkala dia melihat datang kematian. Menyesal. Kita akan menyesal ketika berakhirnya Ramadan, sedangkan kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Menyesal. Ahibati fillah, Syekh Saleh Al-Fauzan memberikan nasihat kepada kita. Malam-malam emas di dalam Ramadan itu adalah 10 malam. Apakah dari 10 malam itu cuma 1 malam enggak ada waktu kita? 10 malam itu cuma 1 malam enggak ada waktu kita. Makanya subhanallah kata Nabi SAW, carilah malam itu dalam 10 malam itu qadar. Kalau super sibuk kita mungkin ada banyak kegiatan sehingga 1 malam 10 tidak bisa kita aktif semuanya. Cari di malam-malam ganjil. Di malam ganjil juga kita sibuk atau ada penghalang-penghalangnya. Cari di malam yang lebih 25, 27, 29. 25, 27, 29. Di 3 ini. Tak juga bisa kita. 27. Maka hibati fillah, kita harus gunakan waktu ini. Kita benar-benar gunakan agar penyesalan itu tidak ada sama kita. Kita lihat Hammad bin Salamah. Qala al-Hafiz al-Zahabi, berkata Al-Imam Hafiz al-Zahabi fi Tazkiratul Huffaz, di dalam kitab Tazkiratul Huffaz, fi turjumatil Imam Muhaddis Hammad bin Salamah al-Basri, di dalam biografi Al-Imam Muhaddis, seorang imam hadis yang bernama Hammad bin Salamah. Al-Imam Al-Muhaddis An-Nahwi, juga seorang imam Nahu. Al-Hafiz, mendapat gelar Al-Hafiz. Kemarin sudah kita sampaikan gelar di dalam para ulama hadis itu bermacam-macam. Yang paling tertinggi gelar para ulama hadis adalah Amirul Mu'minin fil Hadis. Ini yang paling tertinggi gelarnya. Seperti siapa itu? Al-Imam Al-Bukhari, Amirul Mu'minin fil Hadis. Yang paling gelar yang paling terendah adalah ahli hadis. Yang paling terendah. Al-Hafiz di pertengahan, berarti melebihi dari ahli hadis. Gelar Al-Hafiz berarti tingkatan lebih tinggi daripada ahli hadis. Ahli hadis, gelar ahli hadis, seorang ahli hadis itu tidak sembarangan gelar.
si fulan ahli hadis, berarti dia telah memenuhi syarat. Syarat terpenuhi dia menjadi ahli hadis. Yang pertama adalah dia harus hafal hadis 300.000. 300.000 hadis hafal lengkap dengan sanad-sanadnya. Karena perlu di dalam hadis itu ada dua, sanad kemudian matan, isi hadis. Sedangkan beliau Hammad bin Salamah sudah mendapat gelar Al-Hafiz. Al-Hafiz di dalam Al-Quran atau di dalam para ulama penghafal Quran hanya sebatas hafal Quran. Tapi kalau gelar kepada Al-Hafiz kepada ulama hadis, dia tidak cukup hafal hadis, tidak cukup hafal Quran, tapi hafal hadis minimal 300.000 hadis. Kalau sudah sampai lafaz atau gelar Al-Hafiz, berarti lebih dari itu. Qala tilmizuhu Abdurrahman bin Mahdi. Berkatalah muridnya. Murid siapa? Hammad bin Salamah. Berkatalah muridnya, yaitu murid dari Hammad bin Salamah. Siapa nama muridnya? Abdurrahman bin Mahdi. Imam Mahdi itu Ustaz. Sekarang kita sikit-sikit Imam Mahdi. Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi? Lau qila li Hammad bin Salamah innaka tamutu ghadan ma qadara an yazida fil amali syai'an. Kata Abdurrahman bin Mahdi, kalau dikatakan kepada Hammad bin Salamah, ya Syekh, ya Imam, besok engkau mati. Apa kata muridnya? Ma qadara ay yazida fil amal syai'an. Dia tidak menambah amalan di waktu itu. Berarti dia hanya bersiap-siap saja. Besok Syekh engkau mati. Ya sudah, dia enggak beramal lagi. Dia siapkan dirinya mau kapan dicabut. Kenapa? Karena sudah sebelum kalimat itu datang kepadanya, semuanya sudah dipersiapkannya. Sama kayak anak-anak yang ujian. Besok kita ujian mendadak. Yang tak ada persiapan gimana? Tak tidur semalam suntuk. Persiapan ini, menghafal ini. Udah persiapan. Kalau anak yang sudah mempersiapkan dirinya untuk ujian, sehingga informasi itu datang besok ujian, ya santai-santai saja. Santai, makan-makan apa ini. Orang sudah sibuk, dia santai-santai saja. Kenapa? Karena persiapan sudah sebelumnya sudah disiapkannya. Sama dengan Syekh Hammad bin Salamah. Besok engkau mati ya Syekh, ya santai-santai saja, siap saja dia. Kenapa? Karena sebelum kalimat itu ditujukan kepadanya, sudah disiapkannya semuanya. Sebagian kan tidak. Pak, 1 bulan lagi kayaknya umur bapak ini. Baru dia datang ke masjid, baru dia sungguh-sungguh, baru dibukanya Al-Quran, baru bersedekah dia. Padahal yang memponisnya masih dokter. Pak, besok sebulan lagi bapak umur bapak ini. Baru dia bersungguh-sungguh. Itu masih memponisnya dokter. Padahal bisa saja dokter duluan daripada dia. Sedangkan kalimat besok engkau akan mati, itu sudah ada vonis dari Allah.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini vonis jamaah. Terkadang orang tak percaya dengan vonis Allah. Yang lebih percaya mereka vonis dokter. Siap-siaplah Pak ya. Besok atau 1 minggu lagi umur Bapak ini baru menangis. Siang malam, rumah yang mewah tak berharga sama dia lagi. Usaha begini tak berharga lagi itu. Mempersiapkan dalam 1 minggu lagi ini. Padahal sebelum dokter itu memvonis, Allah sudah memvonis di dalam Al-Quran. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, engkau itu mayit. Dan umatmu juga mayit. Akan mati umatmu itu. Namun kita belum mempersiapkannya. Belum bersungguh-sungguh. Tapi begitu divonis dokter baru kita sungguh-sungguh. Subhan. Jadi Hammad bin Salamah kata muridnya Abdurrahman bin Mahdi, "Lau qila li Hammad bin Salamah," kalau dikatakan kepada Hammad bin Salamah, "Innaka tamutu ghadan, ma qadara an yazida fil amali syai'an." Kalau dikatakan kepada Hammad bin Salamah, "Ya Syekh, ya Imam, ya Imam, besok engkau mati." Dia tinggal pasrah saja, tak menambah amalnya. Kenapa? Karena sudah sebelumnya sudah dipersiapkannya semuanya. Wa qala Musa bin Ismail, kemudian berkata Musa bin Ismail, "Lau qultu lakum inni ma ra'aitu Hammad bin Salamah dahikan la sadaqtu." Kata Musa bin Ismail, aku tidak pernah melihat Hammad bin Salamah itu ketawa. Mak ngori itu Pak. Apalagi sampai ketawa terbahak-bahak. Ini kena lah kita ini. Nabi pernah nggak ketawa terbahak-bahak? Musa bin Ismail mengatakan, seumur hidup saya nggak pernah melihat Hammad bin Salamah itu ketawa terbahak. Ketawa apalah? Subhanallah. Terus apa yang dilakukan oleh Hammad bin Salamah? Lalu dia bercerita. Musa bin Ismail bercerita, kana masyghulan, dia dulu karena sibuknya ketawa pun tak sempat. Saking kan sibuknya ketawa pun tak sempat. Gak ada waktu untuk ketawa. Berapa menit lah untuk ketawa jemaah? Berapa menit? Kita terkadang subhanallah ingin pengajian pun harus ketawa. Kalau nggak ketawa nggak suruh, kayak enak. Makanya ustadz-ustadz yang banyak ketawa laku sekarang. Apa sih? Apa bedanya dengan komedi apa namanya? Apa? Yang membuatkan lucu-lucu itu. Apalagi kata Nabi SAW, banyak ketawa dapat mematikan hati. Ustadz ana suntu, Ustadz ana putarlah komedi apa itu, stand up komedi. Untuk menghibur, makin mati hati itu. Ini mau pengajian pun mau ketawa. Gak enak Ustadz tuh, kenapa? Serius saja.
Marah-marah aja kerjanya. Tak ada ketawa. Tapi kalau ustadz yang 1 jam ketawaannya 45 menit, pulang ke rumah cerita dia. Di pajak kopi pun cerita ya. Masya Allah tadi malam enak kali Ustaz. Iya. Oh enak kali lah. Apa isi kajiannya? Yang penting enak lah. Subhan. Jadi Ahmad bin Salamah ini kena sibuknya, waktu untuk ketawa enggak ada. Kana masyghulan, kata Musa bin Ismail, orangnya sibuk. Sibuk ngapain? Kata Musa bin Ismail, kesibukannya yang imma ayyuhaddits, kesibukannya mengajar hadis, menyampaikan hadis, karena muhaddis, karena dia ahli hadis. Sibuk dengan pengajian, dakwah, menyampaikan hadis, mengajarkan ilmu hadis. Sibuk. Au yaqra, atau dia membaca. Kalau tidak ada jadwalnya dia membaca. Ahli hadis jamaah membaca. Minimal 300.000 hadis masih membaca. Kita tinggal 3 pun tak membaca. Yang nolnya habis semua. 300.000 hadis ini kan syarat ahli hadis. Kita nolnya habis semua, tinggal 3, tak membaca juga. Beliau sudah lewat dari itu masih membaca. Au yusabbih, atau dia bertasbih. Kalau enggak ada waktu membaca, dia bertasbih. Dia gunakan waktunya untuk bertasbih. Subhanallah, itu tasbih. Au yusalli, atau dia gunakan waktu itu untuk sholat. Dia gunakan waktu itu untuk sholat. Dan itulah kesibukannya siang malam. Itulah aktivitasnya berhari-hari. Yunus al-Mu'addib mengatakan, qala Yunus al-Mu'addib, telah berkata Yunus, mata Hammad bin Salamah wa huwa fi shalah rahmatullahi alaihi. Kata Yunus al-Mu'addib, Hammad bin Salamah ini meninggal dunia dan dia meninggal dalam keadaan salat. Dia meninggal dunia dalam keadaan salat. Kenapa dia meninggal dunia dalam keadaan salat? Karena memang kesehari-hariannya salat. Kenapa dia meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran? Karena kesehari-hariannya membaca Al-Quran. Kenapa dia meninggal mengucapkan la ilaha illallah? Karena kesehariannya mengucapkan la ilaha illallah. Kematian yang indah jemaah. Alangkah indahnya ketika Allah cabut diri kita, nyawa kita ini, kita dalam keadaan sujud. Kita dalam keadaan berdoa, kita dalam keadaan membaca, menyebut namanya. Indah kematian itu. Dan itu tidak akan terjadi kecuali dibiasakan. Karena kata Nabi SAW, kita ini mati atas kebiasaan kita. Garis bawahi yang dikatakan oleh Nabi, kita ini mati atas kebiasaan kita. Kalau terbiasa di dalam kebaikan, maka insya Allah dimatikan dalam keadaan kebaikan. Kalau terbiasa di dalam maksiat, maka dia akan mati dalam keadaan maksiat.
Maka hibati fillah, berarti Muhammad bin Salamah menggunakan waktu yang luar biasa, mengisi hari-hari dengan penuh kebaikan-kebaikan, dengan penuh amal kebaikan, amal saleh, mengajar, dakwah, membaca, bertasbih, salat, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian ada juga seorang ulama yang bernama Al-Khalil bin Ahmad. Athqalus sa'at 'ala Al-Khalil bin Ahmad sa'atun ya'kulu fiha. Subhanallah. Khalil bin Ahmad mengatakan, waktu yang paling banyak saya habiskan, dan ini adalah waktu yang sangat tak bisa dielakkan, berupaya pun supaya menyingkat waktu itu tak bisa. Sa'atun akulu fiha, yaitu waktu makan. Waktu makan itulah katanya banyak waktu terhabiskan. Tak bisa dielakkan oleh mereka. Kalau bisa dielakkan, diminimaliskan, waktu itu mereka gunakan. Makanya diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, mereka itu kalau makan tuh, apalagi roti kering, direndam dulu ke air supaya tidak ada waktu mengkunyah. Langsung saja masuk, langsung. Nggak ada waktu untuk mengkunyah. Kalau nggak mereka rendam, mereka hancurkan tuh roti kering tuh, kemudian langsung mereka minum. Karena untuk mengkunyah itu habis waktu. Ya Allah, mengkunyah makanan pun mereka perhitungan. Mereka katakan di dalam mengkunyah kue itu, roti itu, bisa digunakan membaca Al-Quran 50 ayat. Makanya mereka gak kunyah. Sompat kita, semang kamu tak kunyah. Bisa nggak kita tiru seperti itu ya? Bor. Makanya dikatakan para ulama, kalau tidak karena riwayat-riwayat yang sahih, nggak kita benarkan itu. Mana ada orang hidup seperti itu, apalagi di zaman kita ini. Kalau bukan karena riwayat yang sahih, pembawa sanad riwayat itu, cerita itu, kisahnya para ulama, itu kalau tidak sahih, takkan kita benarkan itu. Tapi karena sahih, saking yang dikeluhkan mereka, waktu untuk makan tuh banyak terbuang. Kita subhanallah, apalagi makan berjamaah, habis makanan masih cerita lagi. Ya Allah. Begitulah mereka menggunakan waktu itu. Begitulah mereka menggunakan waktu itu. Ada para ulama itu ketika membaca, sengaja dia membaca itu di samping sungai-sungai atau dibuat di
di sampingnya ada air. Ketika dia sudah sangat lapar sekali, dia berhentikan sebentar baca itu, dia ambil roti, dia rendam, langsung masuk, dia baca lagi. Dia baca lagi. Kita tutup, berjalan, ambil dulu golas, buat kopi, sadi, aduk lagi. Udah berapa waktu sudah jemaah? Nampak kawan cerita lagi kita, itulah kita. Makanya tak tertiru orang seperti ini orang. Berat kalau kita untuk menirukan. Kemudian di dalam segi ilmu mereka sangat semangat. Semangat kita, subhanallah. Dalam segi ilmu mereka sangat semangat. Al-Imam Abu Hanifah punya murid Abu Yusuf. Abu Yusuf inilah mendakwahkan, menyebarkan mazhab Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf ini qala tilmizuhu al-Qadi Ibrahim bin Jarrah al-Kufi summa al-Misri. Berkata Ibrahim bin Jarrah, seorang qadi, dan itu merupakan murid Imam Abu Hanifah. Marido Abu Yusuf, kata muridnya, pernah suatu ketika sakit Abu Yusuf. Abu Yusuf yang muridnya Imam Abu Hanifah. Fa'ataituhu a'uduhu, maka aku pun datang menjenguknya. Datanglah Ibrahim bin Jarrah menjenguk Abu Yusuf. Fawajadtuhu mughma alaih, lalu aku mendapati dia sedang pingsan. Berarti dia sakit parah kan, sampai pingsan. Falamma afaqa qala li, tatkala Ibrahim bin Jarrah tadi melihat Abu Yusuf pingsan, dia tunggu. Dia tunggu, tak berapa lama Abu Yusuf sadar dari pingsannya. Falamma afaq, ketika dia sadar, Abu Yusuf ini ketika sadar, lalu dia melihat ada Ibrahim bin Jarrah muridnya. Qala li, kata Ibrahim bin Jarrah, Abu Yusuf berkata kepadaku. Begitu dia baru sadar, lalu berkata kepada Ibrahim bin Jarrah muridnya. Apa kata Abu Yusuf? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma taqulu fi mas'alah. Boleh enggak kita diskusi ilmu? Baru sadar jemaah dari pingsan, nampaknya Ibrahim bin Khalil seorang qadhi dan itu muridnya. Ya Ibrahim, yuk kita diskusi ilmu. Kata Ibrahim, fi misli hadhihi al-halah, ya Syekh, seperti ini kondisi Anda. Qala la ba'sa, tidak masalah. Ayo. Belajar baru pingsan, belajar. Kita semalam menjenguk orang sakit apa ini? Ada enggak ilmu di sini? Jangan percaya sebelum istri dua. Mak, kena juga awak. Subhanallah.
Memang luar biasa. Muhammad bin Hasan la yanamu minal lail illa qalilan. Muhammad bin Hasan tidak tidur malam kecuali sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, itu bedanya. Muhammad bin Hasan la yanamu illa qalila, sedikit tidur. Itu pun tidur, di sampingnya sudah ada buku tulis dan pena. Kalau dulu kan alat tulis kan, sekarang pena. Itu sudah ada di sampingnya. Teringat dia, oh tulis. Dia bangunkan badan dari tidurnya tulis. Mengantuk kali dia siram pakai air matanya. Dia sudah mengantuk, nulis ini mengantuk. Bangkit dia, diambilnya air, dia siram, tulis lagi. Lanjutkan belajar lagi. Apa katanya? Innan nauma minal haram. Karena tidur itu asalnya dari panas. Jadi panas, mungkin sudah begitu panas, maka dia mau tidur, maka dinginkanlah panas itu dengan air, dinginkan. Hilang antuk. 5 menit Ustaz hilangnya. Antuk lagi kan. Subhanallah jamaah. Muhammad bin Salam ketika lagi di majlis, Allah jemaah, dahulu para salaf di majlis mereka tidak mengeluarkan suara. Kata para ulama, dahulu kami di majlis bersama syekh, di hadapan syekh, untuk membuka kertas itu pun pelan-pelan supaya jangan kedengaran syekh. Gimana itu? Sampai kata para ulama, kalau dijatuhkan jarum, kedengaran suaranya. Karena saking kan diamnya, seriusnya mereka para ulama. Dijatuhkan jarum, kedengaran suara jatuh jarum itu. Jadi mereka serius. Makanya subhanallah, Allah mendapatkan ada seorang ustaz lagi kajian seperti ini. Dia mendapatkan ada seseorang lagi baca Quran di sana. Dia mengatakan, ya akhi, fa'al fulan. Jadi ini menunjukkan kefakihan seseorang. Mana lebih mendahulukan amalan yang lebih penting daripada penting, kefakihan. Salam misalnya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang lebih afdal amalan di situ apa? Setelah salam, istighfar, zikir kan? Boleh enggak seseorang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia ambil Al-Quran, dia baca Al-Quran, boleh? Boleh, tapi kurang faqih. Amalan lebih afdal di saat itu adalah zikir ba'da sholat, setelah sholat. Setelah zikir ba'da sholat baru mengambil Al-Quran. Baru dia baca Al-Quran. Apalagi misalnya ketika azan, dia sedang baca Quran. Amalan di saat itu adalah yang lebih afdal menjawab azan. Berarti kan dia baca Quran. Jawab azan tersebut, muazin tersebut. Perhatikan. Maka harus faqih seseorang. Jadi orang ini ada membaca Quran di sana, ya akhir ta'ala. Belajar itu wajib. Sedangkan masih ada lagi waktu untuk nanti membaca Al-Quran. Dan itu di saat-saat lagi sedang seperti kita seperti ini. Lagi 10 akhir Ramadan.
Jadi kefakihan seseorang seperti itu. Jadi Muhammad bin Salam lagi sedang di majelis ilmu. Tiba-tiba lagi sedang asik menulis, patah pulpennya, habis tintanya. Kalau kita apa sikap kita? Apa yang kita lakukan? Qadarullah uzur. Berhenti hanya mendengarkan. Atau kita cari keluar, atau cari pinjam teman. Kemudian Muhammad bin Salam ini ketika habis pena, habis tintanya, dia minta kepada Syekh, ya Syekh, berhenti sebentar. Afwan ya Syekh. Ketika dia izin kepada Syekh untuk berhenti, gak mau dia terlewatkan. Satu kalimat pun dari penjelasan Syekh dia gak mau terlewatkan. Maka dia minta izin supaya berhenti sebentar. Lalu dia mengatakan, siapa yang mendatangkan pena atau tinta atau alat tulis, maka bagi dia 1 dinar. Berarti 2, berapa gram? 4 ya. Berarti 2 juta. 2, udah 4 juta ya. 4 juta. 2 gram lebih. Berarti harga tinta itu 4 juta. Harga pena itu dia bayari. Siapa yang mendatangkan pena kepada saya bayari 4 juta. Biarlah dia kehilangan 4 juta, asalkan jangan kehilangan 1 kalimat dari penjelasan Syekh. Allah, luar biasa mereka keinginan belajar. Kita cukup jemaah. Hibati fillah, sudah mendekati jam 11. Ini saja. Mudah-mudahan ini bagi motivasi bagi kita lebih menggunakan waktu-waktu kita untuk berada di dalam kebaikan. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita, hidayahnya kepada kita di dalam menggunakan waktu-waktu kita, sehingga waktu itu nanti ditanya di yaumul qiyamah. Ini saja. Ada pertanyaan jemaah? Alhamdulillah. Majelis ulama di sini adalah majelis ulama. Mereka bukan bertanya, tapi mereka ditanya. Allah Subhanahu. Baik, ini saja jemaah, kita tutup dengan doa kepada Allah. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.